Oke, mulai. Boleh. Oke, kita mulai ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk Bapak Ibu guru hebat yang sudah tergabung di room Zoom pada malam hari ini. Senang sekali rasanya dapat kembali berjumpa walaupun melalui tatap layar Zoom ya, dengan ibu-ibu dan bapak-bapak guru hebat di sini, mengobati rasa rindu yang setelah sekian purnama tidak berjumpa kita. Ya, senang sekali di sini Hilda bisa memandu acara kita, yang mana acara yang diselenggarakan oleh MGMP Matematika SMA Kota Palembang sebagai kegiatan rutin di hari-hari yang sangat produktif ini, yang mana juga MGMP Matematika SMA Kota Palembang ini, seperti informasi yang kita dengar, telah melakukan seleksi kepengurusan yang baru untuk masa bakti 2022 sampai dengan 2026. Namun kepengurusan yang baru ini sudah disusun dan siap disahkan oleh Dinas Pendidikan Sumatera Selatan. Itu kita berharap semoga siapapun nanti yang disahkan sebagai ketua untuk MGMP Matematika SMA Kota Palembang nanti bisa memberikan gebrakan baru ya untuk kemajuan MGMP Matematika SMA Kota Palembang. Adapun di sini kegiatan kita malam ini sebagai langkah awal dari kepengurusan MGMP yang baru ini telah merancang ataupun menyusun beberapa kegiatan seperti yang informasi yang kami terima di sini ada 7 kegiatan yang akan dilaksanakan. Salah satunya itu ada 5 workshop dan 2 kegiatan yang masing-masing kalau boleh kita jelaskan satu-satu di sini. Yang pertama yang bertepatan pada malam hari ini adalah workshop tentang penyusunan soal USP yang nanti akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Bapak Aryadi. Kemudian akan disusul dengan workshop penyusunan DUPAK yang akan disampaikan insya Allah oleh Bapak Taufik. Lalu ada workshop penyusunan PKG yang nanti akan dipandu oleh Ibu Lydia Valencia dan workshop penyusunan SKP 2022. Lalu disusul dengan workshop penyusunan PTK yang nanti akan disampaikan oleh Bunda Nur Hayati. Kemudian ada kegiatan reguler setiap 3 bulan, seminar PTK, dan juga kupas modul ajar kurikulum Merdeka setiap 3 bulan. Nah, ini adalah rancangan atau usulan ya, kegiatan MGMP Matematika SMA Kota Palembang. Semoga kedepannya nanti dapat terlaksana dengan lancar. Oke, untuk malam ini kita akan melakukan ataupun workshop penyusunan soal USP ini yang akan disampaikan oleh Bapak Aryadi. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk sedikit membacakan tentang kurikulum vitae dari Bapak Aryadi. Ya, saya rasa semua sudah kenal, tapi akan lebih kenal lagi kalau kita bacakan ya. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta ya Pak Aryadi ya. Oke. Di sini nama lengkap adalah Aryadi MPD. Beliau bertugas di SMA Negeri 8 Palembang. Beliau ini juga sangat aktif di berbagai kegiatan pendidikan. Sama beliau pernah atau sebagai guru penggerak Angkatan 1 Kota Palembang. Beliau juga sebagai asesor pelatih ahli dan kepala sekolah penggerak Kemdikbudristek. Kemudian beliau juga pernah sebagai guru berprestasi SMA Kota Palembang, pernah juga sebagai pembatik level 4 Pusdatin Kemdikbudristek. Beliau juga pernah sebagai instruktur nasional guru pembelajar dan
pernah juga sebagai tim pendamping kurikulum 2013. Subhanallah ya Bapak Ibu. Insya Allah banyak sekali kegiatan beliau ini, aktif sekali ya. Dan juga Bapak Aryadi ini untuk sekarang berdomisili di, boleh ya Pak disebutin kapan nanti kunjungan, di Jalan Bangka, Blok W nomor 12, Perumahan OPI PNS Jakabaring, Palembang. Nah, itu tadi sekilas tentang data dari narasumber kita malam ini. Dan narasumber kita malam ini nanti akan menyampaikan tentang penyusunan soal USP. Ini yang lagi hot di kita sekarang karena kita akan menyusun soal. Namun kita sampai detik ini belum tahu kira-kira aturan atau batasan pembuatan kisi-kisi dan soal USP seperti apa. Mungkin malam ini nanti Bapak Aryadi bisa memberikan sedikit ilmunya tentang penyusunan USP ini, ya. Oke, Pak Aryadi, tanpa berpanjang lebar, saya persilakan Pak Aryadi untuk mentransfer ilmunya. Silakan, Pak. Izin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, syukur ya, selalu tidak henti-hentinya kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan diberikannya kita kesempatan pada hari ini merupakan suatu nikmat bagi kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad, junjungan kita Rasulullah SAW, serta pengikutnya kita semua hingga akhir zaman. Sebelum saya menyampaikan materi, adapun materi saya ini adalah menyampaikan kembali saja dari hasil terakhir saya dan rekan-rekan mengikuti penyusunan atau BIMTEK penyusunan kisi-kisi dan soal USP atau kisi-kisi yang terakhir itu oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang dipandu langsung kemarin oleh Pak Gede Mandera. Jadi kalau Bapak Ibu juga sudah punya PPT Pak Gede mungkin tidak beda jauh karena yang referensi terbaru itu adalah yang tahun lalu. Nah, latar belakangnya diadakan kegiatan pada hari ini, yang pertama ini adalah berharap merangsang untuk kegiatan kita selanjutnya untuk menghidupkan kembali MGMP yang kita cintai ini, khususnya bagi kita guru matematika SMA di Kota Palembang. Kita membuka jalur kolaborasi seluas-luasnya, kita membuka kerjasama dengan siapapun dengan tujuan bersama yaitu memajukan pendidikan khususnya di Kota Palembang. Kemudian yang melatar belakangi juga kegiatan ini adalah sampai hari ini belum tahu seperti yang disampaikan oleh Ibu Hilda. Terima kasih Bu Hilda, tadi kita belum tahu. Tetapi dari sinyal-sinyal yang saya dapat dari media sosial, saya tidak menanyakan langsung kepada Pak Muslim selaku koordinator pengawas saat ini menggantikan almarhum Pak Lukman. Al-Fatihah untuk Pak Lukman. Sinyalnya itu Pak Muslim membagikan kegiatan tahun lalu. Artinya saya bisa menangkap bahwa tahun ini tidak diadakan. Bukan berarti saya berharap untuk masuk tim lagi. Saya berharap digantikan dengan yang lain juga. Jadi kita bisa sama-sama mendapatkan ilmu di dalamnya. Karena apapun yang disampaikan, terutama oleh Pak Gede, merupakan salah satu orang yang menginspirasi saya. Ya. Jadi banyak sekali yang didapatkan di sana. Mungkin itu yang melatar belakangi. Kemudian bocoran dari Bu Hilda. Terima kasih kepada Pansel, ya, Pansel seleksi pemilihan urus. Karena sudah lama Bunda Nurbaiti yang kita sayangi itu memberikan amanah kepada saya waktu itu sebagai wakil ketua untuk segera. Mohon maaf karena terlambat karena ya tadi masih banyak hal-hal yang perlu masih diperhatikan dan dikerjakan. Mungkin panjang pengantar saya. Kemudian juga sampai akhirnya saya juga mendengar bahwa sudah selesai dan SK kepengurusan insya Allah tidak halangan besok akan diantarkan ke dinas. Mohon doa restunya agar dipermudah
Kemudian juga berita acara sudah dibuat oleh sekretaris sebelumnya, Ibu Liana Lolita. Terima kasih Bu Lia. Dan termasuk juga Ketua Pansel, Bunda Nur Hayati, dengan dibantu oleh Bunda Nizarwati, serta rekan-rekan lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Oke, Bapak Ibu, izinkan saya memulai memberikan materi yang pasti jujur saya gugup ya, karena di sini banyak senior-senior saya yang lebih hebat dari saya, tapi insya Allah saya akan menyampaikan apa yang saya sedikit miliki, itu saja. Izin share screen, Bu, Bapak Ibu semuanya. Bagaimana? Apakah terlihat, Bapak Ibu? Saya juga sebenarnya mau izin tutup kamera karena dia nanti ada pengaruhnya biasanya kalau terbuka. Tapi nantilah kalau ada masalah kendala nanti saya akan tutup kamera. Jadi saya izin di awal dulu dengan Bapak Ibu semuanya. Baik, kita mulai saja penyusunan kisi-kisi dan soal ujian satuan pendidikan atau USP. Ya, ini tadi sudah Bu Hilda menyampaikan, tidak perlu diulang. Regulasi ujian sekolah itu yang pertama adalah Permendikbud nomor 53 tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik. Lalu Permendikbud nomor 43 tahun 2009 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan dan ujian nasional. Lalu regulasi berikutnya adalah Surat Edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 yang baru kemarin tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Nah, ini adalah regulasi dari ujian sekolah tersebut. Nah, di dalam Permendikbud nomor 53 tahun 2015, di situ dinyatakan bahwa ujian sekolah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. Di dalam Permendikbud nomor 43 tahun 2019, di situ dinyatakan bahwa ujian sekolah merupakan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Lalu pada regulasi yang ketiga pada Surat Edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 baru kemarin ya tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah masa pandemi. Di sini berisi mengenai peniadaan yang jelas undan ujian kesetaraan lalu pelaksanaan ujian di masa COVID-19. Lalu bagaimana syarat kelulusan dan bagaimana tentang kenaikan kelas. Itu yang ada di dalam Surat Edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 itu. Mungkin ini Bapak Ibu semua sudah mengetahuinya ya. Kita masuk kepada kisi-kisi ujian. Kisi-kisi itu adalah suatu dokumen berupa matriks. Nah, kita orang matematika tidak akan bingung kata matriks itu yang berfungsi sebagai pedoman dalam penulisan soal dan perakitan tes. Itu yang dimaksud dengan kisi-kisi. Lalu apa saja komponen kisi-kisi itu? Yaitu disesuaikan dengan tujuan tes itu sendiri dan terdiri atas komponen identitas dan komponen matriks. Apa saja yang termasuk di dalam komponen identitas? Yang pasti kita buat jenis atau jenjang sekolah, program studi atau jurusan atau pelajaran kita matematika, tahun ajaran, kurikulum yang diacu karena ada waktu itu yang masih kurikulum 2006 ya. Kemudian alokasi waktunya, lalu jumlah soal dan bentuk soal yang akan dibuat. Pada komponen matriksnya ada kompetensi dasar, kelas materi kelasnya dan semester, ada materinya, lalu indikator, ada level kognitif, nanti ada level L1, L2, L3, dan nomor soal. Lalu syarat kisi-kisi itu bagaimana? Yang pertama yaitu mewakili isi kurikulum. Yang kedua komponen-komponennya itu rinci, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga dapat dibuat soalnya sesuai dengan bentuk soal yang telah ditetapkan. Ketika melihat atau membaca kata dapat dibuat soalnya, Bapak Ibu mungkin nanti bertanya, apakah ada soal yang tidak dapat dibuat soalnya?
Ya ada, ya, akan ditemukan. Kita lanjutkan, apa saja yang kita lakukan, yaitu langkah-langkah menyusun kisi-kisi. Yang pertama, kita menentukan KD atau kompetensi yang akan diukur. Langkah berikutnya yaitu memilih materi yang esensial. Lalu menentukan level kognitifnya. Terakhir ialah merumuskan indikator dengan mengacu pada KD, materi, dan level. Jadi 3 ini acuan untuk menjadi rumusan suatu indikator. Selanjutnya, kriteria pemilihan materi esensial, yaitu lanjutan atau pendalaman dari suatu materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Lalu materi itu penting untuk dikuasai peserta didik. Jadi kita tahu pada materi yang mana yang paling penting di antara yang penting. Kemudian diperlukan untuk mempelajari mata pelajaran lain, berarti terintegrasi, ya. Kemudian berkesinambungan pada semua jenjang kelas dan memiliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kadang-kadang Bapak Ibu agak melompat jauh ketika soalnya dibuat untuk kehidupan sehari-hari. Terkadang soalnya itu terlalu dipaksakan kesannya. Nah, ini saya sendiri yang mengalami, ya, ketika diminta bentuk soal terapannya tinggi dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang terlalu dipaksakan. Nah, di mana catatan untuk kriteria pemilihan materi esensial ini, tidak semua kriteria ini harus terpenuhi, ya. Jadi tidak harus dipaksakan. Jadi ketika kita ada seseorang, entah itu pengawas atau siapapun, meminta seperti ini, ya kita katakan bahwa dalam kriteria pemilihan materi esensial itu tidak semua itu harus terpenuhi. Kemudian kita lanjutkan, nah level, ya, level kognitif. Dimensi proses kognitif berdasarkan taksonomi Bloom yang telah direvisi dikelompokkan ke dalam 3 level, yaitu level 1, yaitu mengenai pengetahuan dan pemahaman. Di mana terdapat di situ di level 1 itu adalah mengingat atau C1 dan memahami atau C2. Bagaimana bentuk level 2? Yaitu aplikasi, yang pasti C3, mengaplikasikan. Lalu level 3, penalaran. Apa saja yang termasuk di dalam level 3 ini, yaitu menganalisis atau C4, mengevaluasi atau C5, dan mencipta atau kita kenal dengan C6. Bapak Ibu yang saya hormati, indikator soal, ya. Indikator itu berisi ciri-ciri perilaku yang dapat diukur untuk melihat ketercapaian KD. Indikator digunakan sebagai acuan dalam membuat soal. Adapun kriteria perumusan indikator itu, yang pertama, memuat ciri-ciri KD yang akan diukur. Yang kedua, memuat kata kerja operasional atau kita kenal dengan KKO, juga yang dapat diukur. 1 KKO untuk soal pilihan ganda. Tapi 1 atau lebih kata kerja operasional bisa untuk soal uraian. Yang ketiga, berkaitan dengan materi atau konsep yang dipilih. Dan yang keempat, dapat dibuatnya soal sesuai dengan bentuk soal yang telah ditetapkan, ya. Kita lanjutkan ke penulisan soal ujian sekolah. Dari bagan ini, untuk biru atau panah biru, itu menunjukkan kesesuaian indikator soal dengan materi yang hendak diukur yang mengacu pada kompetensi dasar. Jadi alurnya begitu. Jadi ketika indikator soal ini harus sesuai dengan materi, sesuai dengan KD. Atau KD materi itu mendukung indikator maksudnya. Kemudian yang panah merah itu alurnya, ya, alur penulisan soal dimulai dari kita menentukan KD, lalu mengambil materi, lalu membuat indikator soal, lalu sampai jadi soal itu sendiri. Yang panah hijau menunjukkan adanya kesesuaian soal dengan indikator soal, materi, dan kompetensi dasar. Nah, ini contoh kisi-kisi. Sebenarnya format ini adalah format yang disepakati saat itu. Kalaupun ada format lain tidak jadi masalah, ya. Yang penting ada bagian-bagian yang memang
wajib untuk ditunjukkan. Sebenarnya begitu. Yang pertama nomor ya, pasti kita ambil KD-nya. Misalnya KD 3.8. Memprediksi pola barisan dan deret aritmatika dan geometri atau barisan lainnya melalui pengamatan dan penilaian alasannya. Kemudian KD keterampilannya menyajikan hasil menemukan pola barisan dan deret dan penerapannya dalam penyelesaian masalah sederhana. Nah, materi ini KD ini berada di kelas 10. Materinya adalah barisan dan deret. Nah, lalu indikatornya, ya di sini kita harus menyajikan satu tema permasalahan dalam dunia nyata. Nah, ini jadi mengarah kepada soal saat sekarang ini, soal abad 21 apa istilahnya ya, yang berkaitan dengan gambar dua pola bilangan yang saling berhubungan. Nah, indikatornya bisa menjadi 3 bentuk, ya. Untuk peserta didik dapat menghitung banyaknya unsur pada pola ke N. Istilah atau N kurang dari 6 misalnya. Itu masih masuk dalam level 1, pemahaman saja. Lalu peserta didik dapat menentukan rumus suku ke N dan menentukan suku ke N dengan banyak kedua pola yang sama. Jadi ini ada 2 KKO ya, dalam satu soal untuk uraian ini. Nah, bentuk ini termasuk aplikasi, yaitu masuk kepada level 2 ya, L2. Lalu dari satu tema tadi dapat dikembangkan lagi menjadi peserta didik dapat menganalisis hasil pola bilangan tersebut dengan kejadian tertentu. Itu termasuk dalam penerapan atau L3. Nah, ini adalah sebagai contoh saja, dan yang kita tahu bahwa matematika itu luas sekali. Ketika kita mengambil satu KD saja, itu bukan main luasnya. Ya. Lalu ada nomor soal, lalu bentuk soal. Ini adalah format kisi-kisi dalam pembuatan untuk soal ujian sekolah atau ujian satuan pendidikan. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah bagaimana kita menulis soal pilihan ganda, ya, penulisan soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda itu pengertiannya adalah, yaitu pertama bentuk soal pilihan ganda adalah bentuk soal tertulis yang jawabannya sudah disediakan. Soal pilihan ganda itu terdiri atas pokok soal atau stem namanya, dan pilihan jawaban atau option. Pokok soal itu terdiri atas stimulus. Bentuknya berupa kalimat atau gambar atau grafik dan pertanyaan atau pernyataan yang tidak lengkap. Dan pengertian soal pilihan ganda itu juga adalah pilihan jawaban terdiri atas satu kunci jawaban dan pengecoh. Jadi ada satu kunci jawaban, hanya satu, dan pengecoh. Ini contoh soal pilihan ganda. Tono, Budi, dan Andi membeli alat tulis sampai membayar seharga Rp16.000. Maka ini disebut sebagai stimulus. Lalu, jika banyak buku tulis, pena, pensil, dan seterusnya dari permasalahan tersebut adalah, ini termasuk pertanyaan atau pernyataan yang tidak lengkap, artinya menginginkan jawaban. Di mana stimulus dan pertanyaan atau pernyataan tidak lengkap ini adalah disebut dengan pokok soal, atau nama lainnya adalah stemnya. Lalu ada pilihan jawaban atau option. Di antara 5 pilihan ya untuk tingkat SMA, untuk SMP 4 pilihannya, ada kunci jawaban, misalnya kunci jawabannya B, maka yang lainnya adalah pengecohnya. Berikutnya kita melihat dulu ada keunggulan dan keterbatasan daripada soal pilihan ganda. Keunggulannya adalah mengukur berbagai jenjang kognitif. Pensekorannya mudah, cepat, objektif, dan dapat mencakup ruang lingkup bahan, materi, PB yang luas ya. Kemudian sangat tepat untuk ujian yang pesertanya sangat banyak atau yang sifatnya massal. Nah, keterbatasan soal pilihan ganda ini
memerlukan waktu yang relatif lama untuk menulis soalnya karena banyak. Sulit membuat pengecoh yang homogen dan berfungsi. Terdapat peluang untuk menebak kunci jawabannya, jadi ada nasib-nasiban ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 16 kaidah dalam penulisan soal pilihan ganda. Di mana 16 itu terbagi materi ada 3 kaidah, konstruksi ada 9 kaidah, dan bahasa ada 4 kaidah. Ya, mari kita lihat ke-16 kaidah tersebut pada soal pilihan ganda. Pada materi yang terdiri atas 3 kaidah, yang pertama yaitu soal harus sesuai dengan indikator. Tadi sudah dibahas sebelumnya. Yang kedua, pilihan jawaban harus homogen dan logis. Yang ketiga, setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar. Oke, ini untuk materinya. Kemudian untuk konstruksi ada 9 kaidah. Yang pertama, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Yang berikutnya, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Lalu pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Kemudian pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Kemudian pada bahasa ada 4 kaidah, yaitu setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Pasti. Jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat jika soal akan digunakan untuk daerah lain atau nasional. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif dan setiap pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Adapun hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam penulisan soal, yang pertama, soal tidak boleh menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Maka kalau ada bentuk seperti ini sudah itu harus dibuang. Soal tidak boleh pembuatan politik, pornografi, promosi produk komersial atau iklan, atau instansi atau nama sekolah, nama wilayah, kekerasan dan bentuk lainnya yang dapat menimbulkan efek negatif atau hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan kelompok tertentu. Nah, untuk yang ini sebenarnya saya sering mengalami ketika saya menuliskan soal dengan instansi nama sekolah saya. Itu karena rasa kebanggaan, ternyata itu harus yang diperhatikan dalam penulisan soal. Berarti bisa saja kita buat nama SMA X ya gitu. Jadi saya termasuk yang kadang ini lupa ya, nama sekolah, nama wilayah. Tapi sebenarnya kadang-kadang yang terpikir di situ adalah rasa bangga saja untuk ditampilkan, rasa senang gitu ya. Nah, terima kasih. Mungkin untuk berikutnya nanti saya akan perlihatkan yaitu bentuk-bentuk penerapan kaidah. Tapi mungkin sampai sini dulu karena sudah jam 20.33. Nanti saya akan bagikan materi PPT dan yang selanjutnya. Ya. Jadi bisa juga ini terlihat ada kaidah. Bapak Ibu, siapa? Ini ada terlihat ada kaidah 1, indikator soal dan sebagainya. Tampil tidak? Belum ya? Tulisan terima kasih. Oh, masih tampil. Oh, oke, sudah. Kita mungkin bisa lihat nanti ini karena saya sudah buatkan ya kaidah soal pilihan ganda dengan bagaimana ini bisa terlihat? Ya, terlihat. Ya, ini penerapan per kaidah pada setiap contoh soal. Jadi untuk kaidah 1 dan seterusnya. Ya. Kemudian ada contoh soal yang lebih baik untuk kaidah 1 tadi misalnya. Misalnya di sini, soal harus sesuai dengan indikator soal dalam kisi-kisi. Nah, itu. Jadi ini indikator soal, ini contoh soal. Maka akan lebih baik kalau soalnya bukan seperti ini, ya, tapi seperti ini. Nah, itu. Kemudian pada kaidah kedua misalnya. Nah, ini nanti kalau dibahas ini ada 38 slide. Agak panjang, nanti saya share saja melalui link ya. Mungkin nanti dikumpulkan pada satu drive. Mungkin itu saja Bu Hilda. Terima kasih. Kita selanjutnya berbagi ya, berbagi saja. Tidak ada sifat saya lebih unggul, tapi saya sedikit ini saja yang dapat saya ketahui tentang
pembuatan pembuatan kisi-kisi dan soal USP. Terima kasih Bu Hilda, saya kembalikan kepada Bu Hilda, moderator. Oke, terima kasih Pak Aryadi. Wah, ini sangat bermanfaat informasi dan ilmunya Pak Aryadi ya. Dan buat guru-guru yang lain juga mungkin setuju, karena kita sebagai guru matematika terkadang pernah juga melakukan seperti yang kata Pak Aryadi tadi, misalnya penyebutan nama instansi, karena rasa bangga tadi kita mencantumkan nama sekolah kita pada soal tersebut, ya. Ternyata mungkin itu yang harus dikoreksi. Nah, mungkin saat ini kita sesi tanya jawab Pak Aryadi ya. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang sudah mau bertanya langsung kepada narasumber kita malam ini. Monggo diatori Bapak Ibu. Saya menjawab sebatas saya tahu, kalau tidak PR ya Bu Hilda ya. PR bersama ya. Ya. Ya nanti ada penugasan ya Pak Aryadi ya. Oh ya Bu Hilda, mungkin boleh disampaikan dulu Bu Hilda. Jadi mungkin dari situ ada oke. Jadi nanti buat Bapak Ibu semua, nanti kita dari hasil workshop kita malam ini nanti ada penugasan yang mulai terhitung dari malam ini tanggal 28 Februari sampai dengan tanggal 3 Maret ya. Yang mana untuk setiap peserta itu akan ditugaskan membuat 4 soal USP beserta kisi-kisinya. Yang mana 4 soal tadi terdiri dari 2 soal untuk matematika wajib dan 2 soal untuk matematika peminatan. Begitu Pak Aryadi? Iya, Bu. Untuk syarat mendapatkan sertifikat 32 jam pelajaran dari komunitas MGMP atau MGMP kita. Oke, ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi tugas kita membuat tadi 4 kisi-kisi dan 4 soal USP. Dengan catatan 2 matematika wajib, 2 soal dan kisi-kisi untuk matematika wajib, dan 2 untuk matematika peminatan. Silakan Bapak Ibu, waktu dan tempat kami persilakan untuk melakukan sesi tanya jawab kepada narasumber kita malam hari ini. Atau sharing juga bisa Bu Hilda, atau ada guru yang mau sharing ya, karena ini adalah komunitas kita, maka untuk sharing silakan. Oke, silakan Bapak Ibu. Mungkin yang ada di layar YouTube pun bisa memberikan pertanyaan. Mungkin nanti dibantu oleh Ibu Desi Atika. Kalau saya tidak terbaca. Silakan Bapak Ibu yang punya saran bisa di-share ke kita-kita. Ya Bapak Ibu, ya tidak terpaku hanya pada terkunci di kata-kata pembuatan soal, tapi bagaimana penugasan, kemudian atau ada masukan ya, mungkin begitu untuk MGMP ini adalah langkah awal saja untuk kita sama-sama nanti maju bersama, sukses bersama. Mungkin Hilda dulu kali Pak Aryadi ya, mau bertanya ini ya. Oke, silakan Bu Hilda. Ini kalau untuk mungkin penulisan soal, kalau tadi kan ada gambar, terus kita sering menulis perintah atau clue-nya di samping gambar, itu berarti tidak boleh Pak Arya, harus ke bawah berarti bentuknya. Saya ada gambar, pertanyaannya disusun ke bawah. Nah, kayak yang itu tadi. Ya seperti itu yang kaidah satu ini. Tidak Bu, di sini kalau kita lihat secara utuh, di sini kan soal harus sesuai dengan indikator. Kalau bentuknya tidak masalah Bu, untuk susunannya ya. Tapi di sini bermasalah pada soal harus sesuai indikator dalam kisi-kisi ya. Di sini kan indikatornya disajikan sebuah gambar lingkaran yang di dalamnya terdapat sebuah persegi dengan titik sudut berada di lingkaran. Peserta didik di sini kan KKO-nya menentukan cara menghitung luas lingkaran jika diketahui panjang sisi persegi tersebut. Nah, soal yang dibuat, misal contoh ini ya, ketikkan gambar, oke, sudah ada gambar, baik sebenarnya kan. Kemudian diketahui persegi ABCD dengan panjang sisi AB 14 cm. Luas daerah lingkaran yang diarsir adalah, nah di sini menentukan atau cara menghitung ya. Di sini kan cara menghitung.
Indikator soalnya kan cara menghitung. Cara menghitung. Cara menghitung, bukan menentukan hasil Hasil. kan? Iya, itu maksudnya. Kan indikator yang dibuat awalnya adalah cara menghitung. Nah, di sini hanya hasil akhir, hasil dari perhitungan. Nah, coba kita lihat bagaimana baiknya misalnya. Sama kan gambarnya tetap, kemudian stemnya sama kan? Nah, apa pertanyaannya dari indikator yang cara menghitung tadi kan? Apa ini pertanyaannya di sini? Cara menghitung luas lingkaran berdasarkan gambar adalah tidak hasil bukan dalam hasil menghitung. Jadi di sini termasuk pada level apa? Pemahaman, bukan lagi pemahaman tadi sudah. Aplikasi, minimal aplikasi. Ini sudah masuk level 2. C3 ya. Iya, itu kan? Tapi ketika di sini masih termasuk sebenarnya level 1 hanya ingatan rumus kan Bu ya. Nah, di sini sudah masuk pada bahkan ini analisis sebenarnya. Semi analisis ya. Jadi level 2 gemuk ya istilahnya. Nah, itu. Mungkin itu bisa saya sampaikan Bu Hilda. Oke. Ya, berarti pertanyaannya tadi tuh harus jelas ya, Pak ya. Nah, ini di kolom chat Bu Hilda. Ya, di kolom chat ini ada pertanyaan dari Ibu Dian Andriani. Cara menghitungnya bisa dalam bentuk rumus dan masuk angka, tapi tidak dihitung sampai selesai. Gimana itu, Pak? Apa itu maksudnya? Apa ini? Cara menghitungnya bisa menghitung yang soal yang dibahas tadi ya. Mungkin maksud Ibu Dian mungkin yang ya, mungkin ini nambahi penjelasan saya ini pastinya. Cara menghitungnya itu bisa dalam bentuk rumus dan masuk angka tapi tidak hitung sampai selesai. Ya, jadi terkesan menggantung tapi di situ memerlukan penalaran atau analisis kan? Iya, ya. Ada lagi Bu. Dari Bu Tina Mora. Pak, persentase level ada ketentuannya tidak? Untuk dalam satu paket soal ya maksudnya mungkin Bu Tina ya. Untuk dalam satu paket soal misalnya terdiri atas 30 misalnya Bu ya, misal 30 soal pilihan ganda. Maka persentase level itu itu akan disepakati waktu pembuatan kisi di dalam tim ya. Tapi yang paling umum yang sebatas saya ketahui itu adalah dia biasanya 352 atau 30, 50, 20%. Ya, seperti itu lebih kurang untuk ininya. Jadi 30% untuk soal level 1, 50% untuk level 2, dan 20% untuk level 3. Kalau ini membuka sedikit cerita bahwa kalau kesulitan untuk matematika mendapatkan level 3, itu maka persentasenya dikurangi. Boleh. Jadi kesepakatan MGMP sekolah, MGMP matematika sekolah, tim MGMP matematika sekolah, bagaimana kalau kita buat misalnya 40, 50, 10, ya kan? 10 untuk level 3 itu, ya mungkin seperti itu, disepakati saja Bapak Ibu untuk persentase level, mungkin itu maksudnya. Jadi bisa dirubah ya Pak ya, dilihat kondisi ya. Kemudian itu ada pertanyaan dari Pak Taufik. Sekilas saya lihat kaidah-kaidah penulisan soal ini berintegrasi dengan analisis kualitatif butir soal. Benarkah? Ya, pertanyaannya. Ya benar Pak Taufik, sangat jeli sekali bahwa benar itu adalah analisis kualitatif butir soal. Jadi ketika dianalisisnya apakah sampai soal itu diterima, diperbaiki atau ditolak nantinya. Memang pada tahun 2020 itu sebelumnya kan sebelum 2021 hanya membuat kisi-kisi, waktu 2020 itu sampai kepada ini analisis, memang benar itu. Ya, benar Pak Taufik. Terima kasih juga Bu Tina. Oke, jadi untuk pemilihan pembuatan soal untuk Pak Riyadi itu idealnya kalau untuk soal USP untuk khusus matematika itu berapa banyak Pak Riyadi? Karena kita lihat ini kan ada kondisi saat ini kan kondisi tidak normal ya. New normal namanya. Kalau tidak normal itu berarti new normal.
kekuatan waktu atau budget waktu yang ada atau yang di setiap sekolah kan masing-masing dari tim pengembang kurikulum atau dari wakil kurikulum menentukannya ya gitu ya. Jadi kalau kan kalau dia normal itu kan 35 ya, 35 plus 5. 35 plus 5, 5 uraian. Nah, jadi kalau dalam kondisi new normal ini mungkin waktunya dikurangi ya 30 plus 5 gitu, Bu. Itu kalau jumlahnya, Bu. Itu kembali lagi kepada pihak sekolah untuk menentukan masing-masing kesepakatannya. Tapi kadang-kadang sudah ditentukan oleh melalui wakil kurikulum biasanya. K3S biasanya itu, Pak. Ini Pak Taufik, apa karena tahun ini cuma saya belum tahu mereka ketemu atau tidak. Tapi sepertinya kan ujian sekolah itu atau itu bisa juga tidak mengadakan USP, bisa juga kan dengan cara portofolio yang lain, misalnya proyek kan. Tapi kita ya itu tadi ya ada hal-hal yang sehingga terdorong untuk diajarkan ujian sekolah itu ada hal di balik itu. Mungkin Bapak Ibu memahami itu. Formalitas kali Pak ya. Oh, salah Ibu Ilda. Kalau formalitas salah. Tapi kan ada 3 atau beberapa cara untuk mengambil atau menentukan mendapatkan nilai. Ya, salah satu syarat dari kenaikan kelas itu kan adanya ujian kan, salah satunya. Kemudian nilainya juga boleh diambil dari portofolio yang lain, misalkan penugasan bentuknya kan, proyek. Nah, itu seperti itu. Atau praktek boleh langsung. Tapi ya namanya ujian sekolah tertulis dan ya seperti itulah. Saya tidak terlalu jauh lah. Mungkin itu ya. Itu tadi dari Pak Riyadi. Silakan Bapak Ibu yang lain untuk sharing-sharing. Atau dari Ibu Desi? Ibu Novi. Ya. Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Lia. Ya. Saran ya, saran. Kita kan mau buat soal ya Pak Aryadi ya. Jadi tadi berapa soal tadi? Hilda masing-masing 4 ya? Apa 2? 4 soal penugasan ya, Bu Lia. Ya, penugasan. Mungkin sarannya 2 soal. Kita bagi per materi barangkali ya Pak Aryadi ya. Supaya nggak numpuk. Jadi mungkin kan daftar nama-nama kita yang ikut ini kan ada ya, udah ya. Jadi dibagi materinya dari kelas 10 kan untuk USP ya. Ya. Nah, jadi kita dapatnya materi apa nanti bisa di-share di grupnya. Jadi kita dapat bagian masing-masing untuk per materinya. Jadi bermanfaat gitu untuk soalnya bisa kita pakai gitu Pak Aryadi. Peserta malam ini ya? Ya, itu. Ya. Gimana Pak Aryadi? Ya, benar sekali Bu Lia. Terima kasih ya masukannya. Dan itu memang sudah terpikirkan karena itu dari awal saya sebenarnya itu kepinginnya semuanya mendaftar. Walaupun tidak bisa menghadiri pertemuan atau hadir malam ini. Jadi kalau semua guru MGMP, guru matematika SMA itu mendaftar, kan di situ kan diminta pertanyaannya ada di pendaftaran tuh mengajar di kelas, kemudian mapel apa. Nah, itu nanti benar seperti apa yang disampaikan Ibu Liana Lurita tadi akan dikelompokkan. Lalu besok mungkin ya Bu ya kita sharekan ini bahwa nama ini dapat tugasnya ini, nama ini dapat tugasnya ini gitu per materi atau pokok bahasan dari kelas 1 sampai kelas 12 dan itu kita jadikan kita soal itu kita masukkan di drive dan kita buka bebas siapapun boleh mengambil untuk khusus guru atau kita di MGMP SMA Matematika SMA Kota Palembang kan kita masukkan di sana semuanya kan yang pasti saya ketahui Bapak Ibu guru matematika kelas 12 terutama sudah menyusun untuk USP nanti.
Dan ini mungkin bisa menjadi tambahan ya semacam variasi mungkin. Nah, karena itu diharapkan Ibu Lia dan semua Bapak Ibu termasuk saya sendiri juga nanti membuat 4 soal, 2 soal matematika wajib, 2 soal matematika minat dengan penyelesaiannya walaupun soal dia pilihan ganda, ya kan? Soal pilihan ganda bukan jawabannya A, B, C, D atau E saja, tapi jawaban A itu apa proses jalannya. Nah, itu ditampilkan juga. Jadi ditampilkannya terpisah soal ya, soal sendiri ini berhubungan apa yang disampaikan Bu Lia tadi. Jadi soal 1 2 3 4 ya kan? 1 2 1 2. Matematika wajib, matematika minat. Soal satu halaman di awal. Lalu kunci jawaban atau penyelesaian. Nah, nanti itu kan akan kita pisahkan nanti kelompoknya. Kalau bisa dikirimnya menggunakan Microsoft Word. Bukan kalau bisa, harus Microsoft Word. Jangan PDF gitu. Oh, Pak, saya atau kami acak-acakan mengetik, tidak masalah Bapak Ibu. Nanti kita kan koordinasi saja tetap di grup atau japri misalnya. Kalau misalnya itu kelihatan bingung ya nanti kita bahas gitu kan. Mungkin itu Bu Hilda, Ya. Bu Lia ya. Mana Ibu Lia? Ya mungkin jelas ya. Oke, ya, terima kasih. Oke, sama-sama Ibu Lia. Ada usul nih. Ya, Pak Topik. Ya, kalau bisa dibuatkan format yang sama, Pak. Jadi kita istilahnya seragam. Ya. GMP Matematika formatnya seperti ini. Jadi penggunaan kisi-kisi dan soal yang kita pakai itu kan bisa diimplementasikan dalam kegiatan evaluasi kita di sekolah masing-masing. Ya, usul saya seperti itu. Saya setuju, Pak. Terima kasih Pak, usulnya baik sekali, Pak. Oke, terima kasih Pak Taufik. Silakan Bapak Ibu yang lain. Tidak mau tambahkan lagi, Pak Aryadi? Untuk pertemuan malam ini, saya rasa kalau tidak ada pertanyaan atau saran dan kritik lagi, sebenarnya Bapak Ibu semua yang saya hormati, tidak harus terkunci di materi malam ini. Boleh menyampaikan di forum terbuka ini mengenai keberlanjutan MGMP Matematika SMA Kota Palembang, Matematika SMA Kota Palembang, boleh akan kami catat atau dicatat oleh semuanya. Kemudian juga kesempatan yang baik ini kan nanti kita lanjutkan untuk kegiatan-kegiatan yang sangat baik lagi, termasuk yang apa yang dibacakan oleh Ibu Hilda. Dan saya sebenarnya bukan ketua, belum disahkan ya. Saya mengusulkan boleh di antara Bapak Ibu menawarkan diri untuk menjadi narasumber atau sharing praktik baik yang pernah Ibu lakukan agar dapat memperkaya kegiatan kita ini. Jadi seperti Bunda Nurhayati, beliau sudah sampai kepada jurnal atau buku di P4TK Matematika. Mungkin beliau nanti bisa menyampaikan mengenai misalnya topi pintar. Kita mungkin menggunakan yang lain misalnya, boleh. Kemudian Bapak Ibu yang lain, saya tahu, yakin saya dengan Bapak Ibu semua, guru matematika SMA di Kota Palembang ini banyak ilmu. Nah, karena itu kita ayo berbagi. Sedikit ilmu yang diberikan mungkin luas manfaatnya bagi kita semua. Itu masukan atau saran bagi kita semua. Itu Bu Hilda. Oke, terima kasih Pak Aryadi ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Aryadi tadi, ya tidak terpaku pada materi yang dibahas pada malam ini Pak Aryadi ya. Mungkin ada masukan yang lain atau ada yang mau daftar. Pak Aryadi, saya bisa kasih materi ini untuk pertemuan berikutnya, gitu ya. Ya, kita jadwalkan, kita susun kan. Ya. Dan satu lagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita kolaborasi juga boleh
dengan mapel lain, Bapak Ibu. Jika ada rekan Bapak Ibu di sekolah yang ingin menyampaikan atau sharing ilmunya, kenapa tidak kita buat, kita lakukan? Ya, boleh. Karena kan masih sekarang ini apalagi kurikulum Merdeka ini sudah tidak ada jurusan-jurusan ya, nanti ya seperti itulah. Nah, boleh. Misalnya Pak Taufik ada guru rekannya di SMA 13. Pak Riyadi ini mau nyampaikan ini, beliau mau. Ayo kita fasilitasi Pak Taufik di MGMP. Enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting jadwalnya tidak tabrakan dengan yang lain. Kemudian juga kita kolaborasi juga bersama komunitas-komunitas lain. Kan yang saya kenal misalnya komunitas ada guru penggerak, komunitas GPBI yang foundernya Bu Desi. Kemudian ada lagi IGI, ada MN, Matematika Nusantara, ada lagi yang Pak Polmer, foundernya guru Palembang Berbagi. Ya itu, dan yang mana lagi, apalagi ya, ya itu ajak semua, rangkul semua, semuanya kita masuk ke sini sama-sama kita meningkatkan kualitas MGMP kita ke depannya. Kayak gitu maksudnya. Iya. Betul sekali. Jadi tidak hanya terpaku di MGMP Matematika Kota Palembang saja, Pak. Jadi semua bisa kita rangkul bersama dengan tujuan yang baik. Ya, silakan Bapak Ibu. Oke, ini ada dari Ibu Desi Oktarina. Masalah tugas tadi, Pak. Kan tadi wajib dibuat kunci dan jalan jawabannya. Itu dibuat di mana? Ada format khusus? Oke, baiklah Bu Desi. Jadi terima kasih ini sebagai usul saran yang baik. Buat di Microsoft Word diketik di ukuran A4 saja, A4. Jadi 4 soal pertama yaitu 1, 2 matematika wajib. Nanti kan kita bagi. Misalnya Ibu Desi Oktarina dapat misalnya kelas 10 tentang persamaan kuadrat misal. Nah, itu nanti buat 2 wajib, lalu untuk kelas 10 juga misalnya beliau dapat di peminatannya. Nah, lembaran pertama atau kedua itu soalnya, soal yang berdiri sendiri. Tapi di atas itu diketik nama, misalnya itu Hilda Suryadini, SMA ini kan. Oke, soal di halaman, kalau cukup 1 halaman, 2 halaman, tapi A4 saja. A4 saja di Word, A4 diketik, kemudian lembaran berikutnya terpisah dari soal adalah penyelesaiannya. Boleh dimulai dengan kata kunci jawaban nomor 1, apa kuncinya, baru penyelesaiannya. 2, kuncinya apa, penyelesaian. Nah, nanti insya Allah kan kita gabungkan. Kalau dia formatnya A4, enak ngangkatnya. Kalau ada keliru-keliru mungkin nanti di japri. Ya, misalnya ada kebingungan, kelihatan ada kabur misalnya, nanti kita japri. Yang penting dalam artian begini, maksud saya soal itu sudah ada sebagai bukti untuk menghalalkan sertifikat kita, gitu saja. Oke, nah ini ada yang melalui WA nih, tanya sama Hilda, Pak Riyadi. Ya, itu soal itu harus buat 4, 2 wajib, 2 peminatan. Bagaimana kalau kita cuma ngajar wajib atau peminatan saja? Apakah tetap buat 4 soal? Ya, nanti saya akan melihat dahulu daftar pendaftaran, nama daftar pendaftaran kelasnya. Nanti kan kita imbangi, buat matrik kan, dibuat matrik nanti. Nanti saya buat matrik, data nama, kemudian sudah data nama, kelas yang diajarnya, baru ketahuan kelompok 10, kelompok 11, kelompok 12. Ketika kelompok 10 selisih orangnya yang mengajar matematika wajib dan minat, ya maka nanti akan digenapkan. Mungkin nanti dapat, ya mohon maaf nanti kalau misalnya Desi Atika kelas 12 ngajar dapat di kelas 11 misalnya. Ya itu ya saya rasa untuk dimaklumi karena harus mengimbangi gitu. Maksudnya begitu, saya akan buat seperti itu. Ya mungkin Bu Hilda nanti ada guru itu yang lah kok saya kan kelas 10, kenapa saya dapat di 12 misalnya. Ya berarti itu
kebetulan untuk menyamakan jumlahnya, ya gitu ya. Biar sinkron gitu ya. Ya biar sinkron gitu. Terima kasih. Oke. Ya, ini ada dari Ibu Dian Andriani. Soalnya itu harus bahas sendiri atau bisa diambil dari soal UN atau soal USP tahun sebelumnya? Ya, terima kasih Bu Dian, bagus sekali pertanyaannya untuk memantapkan ya. Jadi soal yang kita buat itu sebenarnya kalau saya pribadi, maaf kalau saya kasar mengatakannya, ketika kita ngangkat utuh soal yang sudah ada, itu akan ya kalau ini berbagi pengalaman sedikit, ada aplikasi seandainya aplikasi HP itu yang membacakan soal kemudian ada langsung dia. Soalnya dibacanya menggunakan suara lalu keluar. Nah, apabila soal itu soal yang sudah umum, UN atau USP yang dibuat oleh mohon maaf orang luar, maka itu tidak tidak elegan lagi. Jadi begini maksudnya, kalau saya pribadi sharingnya begini, soal UN atau USP yang sudah ada sebelumnya itu sebagai referensi saja, dan ya pastilah Bapak Ibu lebih paham untuk bagaimana cara merubah redaksinya, lalu meningkatkan levelnya. Nah itu. Jadi level 1 sana di soal UN itu. Nah maka soal yang mirip naikkan levelnya. Maka dia bukan lagi soal UN yang sebelumnya soal kita. Itu sebenarnya triknya seperti itu. Jadi referensi awal ini soalnya. Oh bagus. Tingkatkan levelnya. Maka ketika soal itu sudah meningkat levelnya, maka itu bukan soal umum atau soal orang lagi, tapi sudah soal kita sendiri. Kemudian ada redaksinya. Redaksinya kita ubah kan, kita ubah sehingga benar-benar tidak seperti, bukan benar-benar, memang bukan soal yang mencomot tadi. Ya mungkin itu bisa saya jawab. Ya mungkin yang seperti yang Pak Aryadi sampaikan, kalau misalnya kita ambil dari soal yang tahun sebelumnya, pada saat misalnya dibacakan pada aplikasi itu, ya, langsung Bu. Jawaban gitu. Langsung ya, ada kunci dan penyelesaian orang. Karena para guru-guru di luar sana itu, mereka kreatif sekali ketika ada soal naskah terbaru atau soal terbaru itu banyak sekali di internet itu keluar dan mudah sekali. Maka itu cara kita, mohon maaf, lebih pintar daripada siswa kita, ya itu tadi. Redaksinya kita ubah, levelnya kita naikkan atau kita turunkan. Maka berbeda lah soal itu. Ketika dibacanya di aplikasi itu tidak ada soal tersebut. Aplikasinya mau jawab ya. Ya tidak ada. Tapi kalau kita angkat saja ya misalnya dari A sampai Z-nya, udah. Langsung keluar jawaban gitu ya. Mungkin istilahnya isinya bisa sama Pak ya, mungkin stimulusnya kita ubah, stimulus betul. Ataupun yang ditanya akhirnya mungkin kita ubah. Ya, Pak, benar. Aslinya misalnya ditanya X, Y, Z, mungkin kita minta nilai dari 2X min 3Y ditambah 6Z, misalnya seperti itu ya. Betul Pak, betul sekali Pak Taufik. Ya, ada lagi Bapak Ibu, mungkin dari Bunda Nur Hayati. Bunda Nur tuh banyak catatan itu. Iya, deg-degan nih. Udah deg-degan. Senyumnya tidak tahan. Cukup barangkali karena ini juga sudah malam, barangkali nanti kan untuk tugas berikutnya kita bisa tanya jawab di grup. Tapi ya, malam ini ya untuk momen malam ini jangan lupa diambil fotonya. Jadi kita minta semua peserta itu untuk buka kameranya, gitu ya. Ini momen yang langka ini. Langka, Bunda. Iya, setelah katanya MGMP kita itu mati suri. Ya, mati suri kan apa yang pengurusnya kemarin ada dalam ini juga orang-orangnya. Yang membuat dia mati suri itu ya. Iya. Sekarang insya Allah mulai 2022 itu bangkit kembali dengan semangat yang baru ya. Amin. Ya silakan dibuka kameranya Bu Desi yang akan ngambil fotonya ya.
Bapak Ibu Silakan semua, Bapak Ibu yang buka masih kameranya. belum buka kamera. Nah, kan cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ayo Bapak Ibu, Bu Hardianti, Siapa yang SS? Berangin-angin. Bu Desi ya? Kartika, Ya, Bu Desi screenshot ya? Danijar, Bu Danijar, Bu Eka Novianti. Mohon dibuka dulu kameranya. Bu Rosdiana, halo. Ya, Bu Eka Novianti. Ibu Ayu, Anzela, Ibu Dian, Ibu Sari, Bu Ayu. Ibu Zanaria, Ibu Destiana, Ibu Zainab. Open kamera, kita mau dipoto sama Ibu Desi. Iya. Oke, 1, 2, 3. Satu itu Bu Sekali ya. lagi, ya. Ada 2 slide ya. 1, 2, 3. Sudah. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah membuka kameranya. Kelihatan semua nih muka-mukanya. Muka semangat ya. Lama tak jumpa Bunda ya. Iya, Bapak Ibu silakan dibuka mic-nya, boleh ngomong. Halo. Iya, jangan pada buat soal Bunda ini mereka ini. Buat soal. Biar langsung kumpul tugas gitu ya. Langsung buat soal ya. Pak Sangkut, mana orangnya? Selamat malam. Bu Leni Mardia, Pak Jurnaidi, Bu Martinawati. Boleh Bapak Ibu, nanyanya boleh, bukan nanya soal, kata Pak Aryadi, atau usul, kritik, dan saran boleh disampaikan malam ini. Bebas saja Bapak Ibu ya. Cara adik-beradik. Iya. Nanya resep boleh Bunda. Iya, Bu Lia. Bunda nanya resep masakan Bunda kemarin. Ya, lain kali ya, nanti di situ. Bunda, silakan Bapak Ibu. Bunda mungkin bisa ditutup dulu oleh Hilda, lalu kita bisa serba-serbi sudah. Bagaimana? Iya, silakan Hilda. Iya. Tutup dulu Bu Hilda, kalau tidak ada pertanyaan dan pernyataan, ditutup dulu, nanti baru kita itu ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, kayaknya sesi malam ini kita cukupkan batas ini karena sepertinya sudah pada jelas semua, sudah pada paham semua dengan apa yang disampaikan dengan Pak Aryadi. Dan di sini Hilda sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita Pak Aryadi. Terima kasih atas ilmu dan infonya, dan juga sudah ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah tergabung di room Zoom malam ini. Suatu kebanggaan bisa berjumpa kembali dengan kalian semua. Apabila Hilda ada kata-kata saya, Hilda mohon maaf, dan kepada Allah Hilda mohon ampun, dan Hilda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Sesi serba-serbi. Silakan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang ada kerjaan atau apa, boleh izin meninggalkan. Tapi kalau ada yang mau menambahkan lagi ya silakan, apapun ya untuk MGMP kita.